Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu, kami sangat terhibur, kami bersuka cita. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Kornelius, saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Demikian Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua. Tema renungan kita, hidup yang berdampak. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi semua bangsa dan merindukan pertobatan semua orang. Tuhan mau agar kehidupan anak-anaknya berdampak atau memberi pengaruh yang positif bagi lingkungannya. Kisah pasal 10 mengisahkan tentang seorang yang bernama Kornelius. Siapakah Kornelius? Pertama, dia adalah seorang perwira pasukan Italia. Jadi dia bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah orang Roma. Dia adalah seorang kepala pasukan tentara. Dalam ketentaraan Romawi, satu legiun itu terdiri atas 6.000 orang yang dibagi menjadi 10 pasukan. Satu pasukan terdiri dari 6 bagian, jadi masing-masing dengan 100 orang. Jadi sebagai kepala pasukan, Kornelius memimpin kira-kira 600 orang. Kedudukannya menjadikannya sebagai seorang yang cukup disegani, cukup terpandang di Kaisarea. Kedua, dia adalah seorang yang saleh dan takut akan Allah. Takut akan Allah adalah sebuah istilah bagi orang-orang non-Yahudi yang tertarik kepada agama Yahudi. Mereka bahkan menyembah Allahnya bangsa Yahudi dan menjalankan peraturan-peraturan agama Yahudi. Hanya saja perbedaannya bahwa mereka tidak disunat. Lalu bagaimana kehidupannya dapat berdampak? Kehidupannya berdampak karena dia menjadi teladan dalam kehidupan rohani. Ini yang pertama. Kehidupan yang saleh itu berkaitan dengan kehidupan rohani atau kehidupan religi yang baik. Ia dicatat sebagai seorang penganut agama Yahudi yang menjalankan kehidupan doa dan juga ibadah yang teratur, sekalipun dia berada di antara orang-orang kafir. Dia dicatat sebagai seorang yang tulus hati dan takut akan Tuhan. Sangat menarik bahwa kehidupan Kornelius yang saleh dan takut akan Tuhan ini menjadi perhatian khusus atau mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Kepada orang seperti inilah Allah mengarahkan wajahnya. Dikatakan dalam ayat 4, juga diulangi dalam ayat 31, Kisah pasal 10, bahwa segala yang dilakukan oleh Kornelius telah naik di hadapan Allah dan Allah telah mengingatnya. Mata Allah terarah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan takut akan namanya. Kornelius diingat Allah sebab apa yang dilakukannya sungguh-sungguh keluar dari hatinya yang mengasihi Allah. Dia tidak tahu banyak tentang adat istiadat dan ibadah Yahudi. Dia tidak disunat, bahkan mungkin pengetahuan teologinya pun sangat sedikit. Tetapi dia mengerjakan apa yang dia tahu sebagai kebenaran dengan setia dan tulus hati. Allah senang dengan orang-orang seperti Kornelius. Kedua, dia berdampak karena dia menjadi teladan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kornelius bukan saja berkenan kepada Allah, akan tetapi terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Perhatikan ayat 22. Itu berarti dia menjalankan kehidupan sosial yang baik. Sekalipun dia seorang pejabat tinggi, namun dia tetap merendahkan diri di hadapan banyak orang. Dia menjadi pemimpin yang baik, adil dan jujur. Dia menjadi seorang dermawan yang tulus hati, peduli akan kekurangan orang lain, suka memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, dia rela menjadi donatur. Dia layak menjadi contoh dalam kehidupan keagamaan, juga dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, dia berdampak karena kepeduliannya secara khusus terhadap keluarganya. Kornelius tidak hanya dipandang baik di depan umum,
tidak hanya dipandang baik di tengah-tengah komunitas masyarakat, tetapi juga dia dipandang baik di tengah-tengah keluarga. Karena ada orang di tengah masyarakat kelihatan baik, tapi di tengah keluarga ternyata tidak demikian. Cornelius sangat peduli, sangat care terhadap kehidupan rohani keluarga, terhadap sanak saudaranya, terhadap sahabat-sahabatnya. Dia menjadi penggerak atau motivator kehidupan rohani keluarga. Ketika rombongan Petrus datang yang hendak memberitakan Injil tiba di Kaisarea, Corneliuslah yang membuka pintu rumahnya, tentu juga membuka pintu hatinya. Dia mengumpulkan semua kerabatnya. Cornelius dengan penuh penghormatan menyambut Petrus sang hamba Tuhan. Dia penuh keramah tamahan, dia menceritakan pengalamannya. Dan akhirnya dengan semangat yang berkobar-kobar, mereka semua mendengarkan kabar baik yang ditugaskan Allah kepada Petrus. Tuhan memakai Cornelius, Tuhan juga mau memakai saudara-saudara dan saya menjadi berkat, membawa dampak di tengah-tengah keluarga, di tengah lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan juga menolong kami supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berdampak secara positif dimanapun kami berada, supaya Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam.